Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ada saya Muhammad Bintang, kemudian ada Pak Eko Kusumo dan juga Nabila Puspitawati. Kami akan mempresentasikan untuk tugas besar manajemen risiko kelompok kami dengan studi kasus yaitu Site Utility Tunnel pada gedung kantor Kementerian Koordinator 3 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk outline-nya berupa yang pertama ada gambaran umum proyek, kemudian rencana manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, rencana respon risiko, dan yang terakhir adalah kontrol risiko. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya bekerjasama dengan PT Nindya Karya, yang mana nama proyek ini adalah pembangunan Site Utility Tunnel untuk kompleks kantor Kemenko 1 dan 3 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Proyek ini nilai kontraknya kurang lebih 144 miliar dengan durasi total 64 hari kalender. Proyek ini memiliki ruang lingkup, yaitu pembangunan jalur SUT-nya sendiri, kemudian instalasi sistem utilitas utama seperti HVAC, chiller AHU, ladder dan feeder, serta HDPE. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi proyek. Dari gambaran struktur organisasi proyek ini, kita bisa melihat secara jelas stakeholder atau risk owner dari masing-masing divisi di proyek SUT ini. Jadi untuk proses pertama yang dilakukan dalam manajemen risiko ini merupakan perencanaan manajemen risiko. Proses ini mendefinisikan cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Manfaat utamanya adalah untuk memastikan bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas manajemen risiko proporsional dengan risiko dan pentingnya risiko bagi organisasi dan stakeholder lainnya. Dan gambar di bawah ini merupakan tahapan pada proses ini menurut buku PMBOK. Dalam penyusunan rencana manajemen risiko dalam proyek satu teliti tunnel ini, kami mengumpulkan dan menganalisis data dari buku PMBOK edisi ke-6 serta Surat Edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2021. Selanjutnya kami melakukan brainstorming dan diskusi bersama hingga menghasilkan rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko ini mencakup maksud dan tujuan dari dokumen ini, yaitu sebagai pedoman agar seluruh tim dapat melaksanakan pengelolaan risiko sesuai dengan rencana atau panduan yang sudah ditetapkan. Selain itu, ada definisi umum risiko dan juga jenis kategori risiko, yaitu risiko positif dan juga negatif. Terdapat juga peran dan tanggung jawab dari stakeholder yang terkait, seperti manajemen proyek dan tim proyek salah satunya, yang dimana ini membantu untuk menentukan stakeholder yang nantinya akan bertanggung jawab akan suatu risiko. Selanjutnya, terdapat prosedur untuk seluruh proses manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, di mana terdapat beberapa alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seperti brainstorming, analisis dokumen, dan juga diagram sebab akibat, beserta estimasi waktu pelaksanaannya. Dilengkapi juga format tabel daftar risiko untuk proses ini. Yang kedua, terdapat arahan dalam melakukan analisis risiko secara kualitatif. Dicantumkan tabel probabilitas risiko yang mengacu pada SE PUPR nomor 4 tahun 2001. Dapat dilihat pada layar. Dan juga ada tabel dampak risiko dan juga matriks skor risiko yang akan dijelaskan lebih lanjut pada analisis kualitatif. Yang ketiga, terdapat alat dan teknik atau metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif. Salah satunya adalah menggunakan PERT, IMV, dan juga simulasi Monte Carlo. Yang keempat, ada panduan dalam menentukan perencanaan respon risiko, baik untuk risiko positif dan juga negatif. Yang kelima, dicantumkan juga metode yang dapat digunakan selama proses pemantauan dan pengendalian risiko, beserta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, terdapat penjelasan mengenai poin-poin yang ada dalam daftar risiko, beserta format tabel daftar risiko. Komponennya ada tanggal identifikasi, deskripsi risiko, probabilitas, dampak, nilai, pemilik risiko, dan juga rencana respon risiko. Semua komponen tadi bisa disusun menjadi dokumen seperti gambar terlampir. Baik, setelah kita melakukan perencanaan manajemen risiko, selanjutnya kita melakukan tahap identifikasi risiko. Di mana untuk tahap identifikasi risiko ini adalah proses mengidentifikasi risiko proyek serta sumber dan konsekuensinya secara mendetail dan mendokumentasikan karakteristiknya. Sumber risiko bisa berasal dari eksternal yang tidak terprediksi atau
terprediksi namun belum pasti, serta dari internal yang teknis maupun non-teknis. Berikut ini merupakan proses dari identifikasi risiko berdasarkan dari PMBOK edisi ke-6. Untuk identifikasi risiko pada proyek tunnel ini dilaksanakan dengan proses sebagai berikut. Dari input sendiri, kami menggunakan beberapa dokumen. Yang pertama adalah menggunakan dokumen jadwal proyek, kemudian kami juga menggunakan dokumentasi atau foto pelaksanaan proyek, kemudian data dari struktur organisasi proyek, dan juga dari WBS proyek. Untuk tools yang digunakan, kami menggunakan yang pertama adalah data gathering atau brainstorming. Kemudian kami juga menggunakan data analisis berupa menjabarkan dari root cause analysis dan juga dokumen analisis. Dan yang terakhir kami mendiskusikannya bersama. Kemudian untuk outputnya itu berupa yang pertama adalah risk breakdown structure atau RBS dan juga risk register. Nah, berikut ini merupakan risk breakdown structure yang kami susun pada proyek ini. Untuk penyusunan risk breakdown structure sendiri dimulai dengan memahami ruang lingkup proyek secara menyeluruh dan memecahnya menjadi work cluster, kemudian work item, activities, resource, hingga dihasilkan identifikasi dari risikonya. Kemudian struktur RBS juga disusun secara hierarkis dari tingkat proyek hingga detail risiko dan diverifikasi bersama-sama sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan risk register untuk memantau dan pengendalian risiko selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada risk kategori berdasarkan dari PMBOK yang merupakan salah satu bagian dari risk breakdown structure. Nah, untuk pada proyek kami, risk kategori sendiri itu disusun berdasarkan aktivitas yang diidentifikasi dalam RBS yang sudah kami susun. Kategori resiko ini diuraikan secara rinci untuk memudahkan proses analisis kualitatif dan perencanaan respon selanjutnya. Berikut ini merupakan hasil dari identifikasi risiko yang dimasukkan pada risk register, di mana di sini tabel identifikasi risiko terdiri dari kolom ID risiko, kemudian kategori seperti yang sudah disusun berdasarkan RBS, di mana dari kategori risiko yang ada, kami mencoba untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat terjadi. Kemudian kami juga mencoba untuk melihat root cause-nya, apakah penyebab dari setiap risiko yang ada, kemudian potensial respon secara garis besar yang akan dijabarkan lebih lanjut ketika sudah melakukan analisis risiko, dan yang terakhir kami juga mencoba untuk mengidentifikasi siapakah risk owner dari setiap risiko yang sudah kami identifikasi. Risk Register sendiri setelah kami lakukan menyajikan pemetaan komprehensif terhadap 176 risiko yang mungkin terjadi sepanjang siklus proyek, di mana risiko-risiko tersebut itu dikelompokkan berdasarkan kategori yang sudah kami susun. Penyusunan identifikasi risiko ini mengacu pada WBS dan memastikan keterkaitan risiko dengan aktivitas spesifik proyek. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah analisa kualitatif risiko, di mana analisa risiko kualitatif adalah proses memprioritaskan risiko proyek individual untuk analisis atau tindakan respon dengan menilai probabilitas terjadi dan dampaknya serta karakteristiknya. Manfaat dari proses ini adalah memfokuskan upaya pada risiko berprioritas tinggi. Berikut ini merupakan proses perform kualitatif risk analysis berdasarkan PMBOK edisi ke-6. Analisis yang kami lakukan, di mana untuk input sendiri kami menggunakan yang pertama adalah rencana manajemen proyek dan juga dokumen proyek berupa risk management plan yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian untuk tools yang digunakan itu yang pertama menggunakan matriks probabilitas dan dampak, kemudian kami juga menggunakan metode brainstorming dan juga diskusi. Untuk outputnya itu berupa update risk register, berupa tabel nilai impact, probability, risk score, dan juga kategori dari skor tersebut. Untuk teknik yang kami gunakan tadi yaitu probability dan impact metric, di mana ini merupakan alat manajemen risiko yang digunakan untuk memetakan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya probability dan besarnya dampak atau impact agar dapat menentukan prioritas penanganan secara visual. Untuk matriks skor sendiri, ini memetakan tingkat risiko berdasarkan kombinasi antara probabilitas dan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek.
Skor dihitung dari hasil perkalian probabilitas dampak yang kemudian dikategorikan menjadi 5 level risiko. Yang pertama ada sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi dengan rentang skor 1 sampai 25. Setiap kategori diberi kode warna untuk memudahkan visualisasi prioritas penanganan risiko. Nah, dari 176 risiko yang telah teridentifikasi, hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa terdapat dua kategori risiko sebagai risiko sangat tinggi. Dua risiko kategori yang sangat tinggi ini perlu mendapatkan perhatian prioritas karena berpotensi memberikan dampak besar terhadap keberhasilan proyek. Kemudian kami juga mengidentifikasi terdapat 4 risiko dengan kategori tinggi, di mana risiko dengan kategori tinggi memerlukan tindakan mitigasi intensif untuk menurunkan tingkat probabilitasnya maupun dampaknya. Kemudian untuk mayoritas risiko yang diidentifikasi, yaitu sebanyak 72 risiko berada dalam kategori risiko sedang yang masih memerlukan pengawasan rutin dan juga tindakan pencegahan yang proporsional. Sementara itu, terdapat juga 97 risiko yang masuk dalam kategori risiko rendah, di mana tindakan pengelolaan dapat dilakukan dengan pendekatan monitoring dan juga mitigasi ringan. Terakhir, terdapat satu risiko yang diidentifikasi risiko sangat rendah, di mana risiko ini itu menunjukkan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya yang minimal sehingga dapat diterima dengan kontrol minimal. Untuk risiko yang sangat rendah sendiri itu merupakan kategori risiko instalasi HDPE, di mana komponen aksesori hilang atau tidak tersedia. Dari identifikasi probabilitas dan dampaknya, risiko ini memiliki skor risiko akhir 4, di mana menempatkan risiko ini sebagai risiko dengan kategori sangat rendah, yang dapat diterima dengan kontrol minimal. Berikut ini merupakan risiko-risiko kategori sangat tinggi dan juga tinggi, di mana memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan risiko-risiko yang lain, sehingga risiko dengan kategori sangat tinggi dan tinggi akan dilakukan identifikasi lebih lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu analisis risiko kuantitatif. Dari hasil analisis kualitatif didapatkan bahwa risiko dengan nilai sangat tinggi dan tinggi merupakan poin aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan akan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko review design, di mana review desain seringkali menjadi akar utama kekeliruan pelaksanaan di lapangan karena review desain yang tidak dilaksanakan secara efektif dapat menimbulkan efek lanjutan seperti kekeliruan modeling, kesalahan quantity take-off, kesalahan penyusunan jadwal, perhitungan biaya yang tidak tepat, dan pelaksanaan yang berpotensi keliru. Yang kedua adalah risiko mobilisasi material dan juga risiko mobilisasi peralatan, di mana mobilisasi material dan peralatan menjadi salah satu aktivitas dengan risiko tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah lokasi proyek di IKN, di mana akses dari dan menuju proyek cukup menimbulkan tantangan tersendiri bagi segi teknis pelaksanaan mobilisasinya. Yang kedua, supply chain material dan peralatan yang sering terkendala karena proyek di IKN dilaksanakan dalam jumlah masif dan di waktu yang cenderung bersamaan, sehingga penyedia jasa harus bersaing dengan penyedia jasa pada proyek lain dalam mengamankan kuota supply chain material utamanya seperti agregat, semen, besi, baja, serta alat berat utama seperti dump truck, crane, dan ekskavator. Yang ketiga adalah harga material dan alat yang melambung sehingga perlu strategi pengadaan yang efektif dalam pengadaan karena ongkos mobilisasi turut meningkat seiring harga yang naik. Sesuai dengan tindak lanjut dari hasil analisis kualitatif, di mana terdapat 4, dua resiko sangat tinggi dan 4 resiko tinggi, maka dengan mengacu referensi PMBOK, ada analisis resiko lanjutan berupa analisis resiko kuantitatif, efek gabungan dari resiko proyek individual, dan kemudian diharapkan dari hasil analisis kuantitatif ini dapat memberikan informasi tambahan kepada stakeholder atau pengambil kebijakan proyek untuk memitigasi langkah-langkah selanjutnya. Next. Baik, pada studi kasus proyek SUT ini, untuk analisis kuantitatif, kami menggunakan input RPS proyek, kemudian risk register, kemudian risk management plan, jadwal proyek, struktur organisasi proyek, serta dokumentasi proyek. Kemudian toolsnya adalah brainstorming, diskusi, dan kami memilih menganalisis dengan metode PERT. Hasilnya adalah analisis kuantitatif resiko khusus untuk resiko dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Next. Baik,
bisa dilihat di sini, kami menggunakan analisis PERT dengan asumsi bahwa varian utama resiko yang perlu dipertimbangkan adalah resiko durasi atau jadwal proyek. Di mana dengan model PERT kita mengambil tiga varian jadwal, yaitu varian most likely yang menggunakan asumsi durasi asli aktivitas dari dokumen jadwal proyek. Kemudian varian optimistik, yaitu varian di mana jadwal proyek itu lebih cepat daripada jadwal yang direncanakan dengan asumsi durasi asli lebih cepat 30%, dan varian pesimistik di mana diasumsikan proyek terlambat dengan asumsi durasi asli lebih lambat daripada jadwal aslinya sebesar 30%. Berikut adalah tabel perhitungan portnya di mana mendapatkan nilai total 37 hari untuk total 6 resiko yang dianalisis. Dari hasil analisis per tersebut, kami mencoba mengambil kesimpulan bahwa 6 resiko yang dianalisis tersebut, nilai pertnya adalah 37 hari dengan nilai probabilities untuk varian pesimis sebesar 5,366 sekian, dan nilai probabilities untuk varian optimis itu adalah sebesar minus 8,049 sekian. Hasil tersebut menandakan bahwa apabila seluruh resiko tinggi dan sangat tinggi tersebut terjadi, maka akan terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 37 hari. Setelah melakukan identifikasi, kemudian melakukan analisis kualitatif serta kuantitatif, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana manajemen menetapkan rencana respon risiko. Bahwa tadi sudah dijelaskan pada risk management plan, rencana respon risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu respon risiko negatif serta respon risiko positif. Dari hasil diskusi kami, untuk respon risiko kuantitatif, untuk risiko review design dengan kategori sangat tinggi, respon risikonya adalah menggunakan teknik mitigate atau mitigasi, di mana yang pertama untuk deskripsi risiko aspek teknis lintas disiplin tidak sinkron. Respon risikonya adalah mengoptimalkan penggunaan knowledge management berbasis digital, yaitu BIM, kemudian mengoptimalkan komunikasi antar stakeholder, kemudian melibatkan pimpinan proyek agar setiap dispute dapat segera diputuskan, kemudian memaksimalkan software BIM 4 dimensi untuk mengeliminir kelas antar elemen, dan yang kelima adalah menambah durasi waktu pelaksanaan review design. Selanjutnya, untuk deskripsi resiko kelas antar elemen tidak terdeteksi, tetap menggunakan respon resiko mitigasi, yaitu menggunakan class detection dengan software BIM, mewajibkan review koordinasi lintas disiplin, membuat standar checklist class detection, melibatkan ahli BIM, dan mengintegrasikan hasil class detection ke dalam proses penjadwalan. Selanjutnya, untuk resiko review design dengan deskripsi resiko pemahaman desain tidak seragam antar tim, respon resikonya menggunakan teknik mitigasi, yaitu yang pertama menggunakan platform kolaboratif digital seperti BIM untuk menyamakan akses informasi semua tim, kemudian menyelenggarakan rapat koordinasi desain secara rutin, kemudian menunjuk PIC atau desain champion di setiap tim disiplin, serta menyusun desain interpretasi manual untuk memuat penjabaran maksud desain. Kemudian untuk resiko pengukuran ulang dengan deskripsi resiko titik usai tidak akurat, respon resikonya adalah mitigasi, yaitu mengoptimalkan metode pengukuran berbasis BIM atau teknologi digital lainnya, mengoptimalkan komunikasi antar stakeholder, melibatkan pimpinan proyek, serta yang terakhir menambah durasi untuk pelaksanaan pengukuran ulang. Untuk resiko mobilisasi material dan resiko mobilisasi peralatan, di mana deskripsi resikonya adalah tidak tersedianya stok dalam jumlah cukup, serta vendor gagal pasok sesuai dengan jadwal. Respon resikonya adalah mitigasi, yaitu mengoptimalkan komunikasi dengan vendor, baik vendor alat maupun vendor material. Kemudian melakukan kontrak pengadaan material ataupun alat dengan lebih dari satu vendor. Selanjutnya, melakukan manajemen mobilisasi alat maupun material sedemikian rupa secara efisien. Kemudian mengoptimalkan kontrak pengadaan vendor alat, serta mengatur penyimpanan material sedemikian rupa agar kualitas yang disimpan tidak menurun. Dan yang terakhir, menambah durasi waktu mobilisasi sebagai antisipasi keterlambatan. Selanjutnya ialah kontrol risiko. Kontrol risiko ini merupakan proses untuk melacak risiko yang telah diidentifikasi, memantau risiko residual, dan juga mengidentifikasi risiko baru, serta meninjau efektivitas rencana respon risiko sepanjang proyek berlangsung.
Tujuannya itu tentunya untuk memastikan bahwa risiko yang berpotensi mempengaruhi proyek tetap dalam batas yang dapat diterima. Dan gambar di bawah ini merupakan tahapan pada proses kontrol risiko menurut buku PMBOK. Dalam proses kontrol risiko, pada proyek ini, kami menganalisis data dari rencana manajemen risiko sebagai panduan proses, serta risk register dan rencana respon risiko. Kami selanjutnya melakukan brainstorming dan diskusi bersama, serta melakukan kembali penilaian kualitatif dengan matriks probabilitas dan dampak. Nah, berikut merupakan salah satu bentuk output dari kontrol risiko. Seperti yang telah disebut pada slide sebelumnya, kami menganalisis kembali risiko secara kualitatif setelah respon risiko diimplementasikan. Analisis ulang ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas respon yang telah diterapkan, menilai apakah tingkat risiko telah berubah, serta mengidentifikasi kemungkinan risiko baru yang muncul akibat tindakan dilakukan. Dengan melakukan analisis ulang secara berkala, manajemen proyek dapat memastikan bahwa strategi penanganan risiko tetap relevan dan mampu menjaga proyek tetap berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Baik, untuk penutup, jadi kesimpulan dari manajemen risiko yang sudah kami lakukan pada proyek ini, di mana penerapan manajemen risiko dalam proyek Site Utility Tunnel Gedung Kemenko 3 di Ibu Kota Nusantara dilakukan secara sistematis mengacu pada standar PMBOK 6 Edition tahun 2017, di mana proses yang dilaksanakan mencakup tahapan mulai dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis kualitatif dan kuantitatif, hingga perencanaan respon risiko. Dari 176 risiko yang diidentifikasi, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar risiko ada pada kategori sedang dan rendah, sementara risiko prioritas tinggi berhasil ditekan melalui strategi mitigasi yang cepat, yang tepat seperti penerapan BIM, penggunaan Common Data Environment, serta penguatan sistem manajemen vendor. Pendekatan ini membuktikan bahwa proses manajemen risiko yang terstruktur mampu meningkatkan ketahanan proyek terhadap ketidakpastian, menjaga kualitas, serta mengoptimalkan pencapaian target waktu dan biaya. Untuk terakhir, saran yang pertama adalah penerapan manajemen risiko sejak awal, di mana dengan manajemen risiko sebaiknya dimulai dari tahap konseptual untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko strategis seperti ketidakpastian desain dan perubahan regulasi sejak dini. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas tim dalam tools risiko. Tim proyek perlu dibekali pelatihan penggunaan teknologi dan untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan analisis risiko berbasis data. Kemudian nomor tiga, monitoring dan evaluasi risiko secara berkelanjutan, di mana risiko harus dimonitor secara rutin melalui risk register yang diperbaharui dan evaluasi berkala, sehingga strategi mitigasi dapat disesuaikan dengan tahapan pengembangan proyek. Yang keempat adalah penguatan koordinasi antar stakeholder melalui platform kolaboratif agar transparansi data dan komunikasi risiko dapat lebih efektif. Dan yang terakhir adalah penyusunan basis data risiko proyek dari proyek-proyek terdahulu agar dapat digunakan sebagai referensi dalam manajemen risiko proyek berikutnya. Dengan penerapan saran ini, diharapkan proyek-proyek infrastruktur dapat lebih adaptif, minim risiko kegagalan, dan efisiensi dalam pencapaian tujuan proyek. Untuk manajemen risiko sendiri juga menjadi salah satu tools yang dapat digunakan untuk perencanaan dan memastikan keberhasilan proyek. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.